Kalau Hmm. doa itu nggak diikutin dengan tindakan, kita kalah loh. Loh, sudah. Saya udah Hmm. bertindak. Saya udah panggil pendeta tuh yang punya karunia kayak gitu ngusir setan. Oke, itu namanya gerakan yang mistik. Pengalaman-pengalaman yang itu menjadi suatu quote unquote komoditas yang gampang dijual di gereja, Wih, yang jadi sarana untuk ngumpulin banyak orang. kamu kan udah pernah dapat mujizat tuh. Kamu dapat pengalaman kan? Kamu buta disembuhkan kayak gitu. Sekarang saya kena problem. Kamu yang doa deh, kayaknya kamu lebih sakti gitu. Nah, ini. Ya, ya. Gimana Anda jelaskan ada fenomena seperti ini juga kan? Selamat datang di podcast Gideon Yustianto. Silakan masuk. Bang Ruli. Hai, apa kabar? Hey. Horas. Ya elah. Ni hao ma? Oh, Wuhan hao. Apa kabar? Baik, Saya tapi baik-baik. Terima nampaknya kasih. nampaknya Anda lagi ini ya, kepanasan ya. Mungkin AC-nya mati, Iya. itu ada roh setan yang mau mengganggu ya hubungan kita dalam menyatakan kebenaran ya. Coba ditenging dulu ya AC-nya ya, Bang. Kok ketawa? Iya. Aduh. Kan sering kali itu juga terjadi kan dalam aplikasi sehari-hari kita sebagai masyarakat Kristen gitu ya. Dikit-dikit setan, dikit-dikit setan gitu. Bukan saya nggak percaya setan, meskipun hari ini saya belum melihat setan tuh kayak apa sih gitu ya. Saya percaya gitu ada setan, kan juga di Alkitab disebutin gitu ya, setan gitu. Tapi artinya kok saya tuh merasa resah, kenapa ya kekristenan ini kok selalu diwarnai dengan bumbu-bumbu mistis, sehingga kalau nggak ada yang gitu-gitunya itu kayak nggak, yang kurang roh itu kayak kurang sakti, kayak kurang deket gitu hubungannya sama Tuhan gitu. Gimana pendapat Anda, Bang? Waktu kita bicara tentang Tuhan, pasti ada banyak hal-hal yang kita nggak bisa jelasin. Hmm. Pasti ada. Terus? Bahkan karena itu, di dalam jauh-jauh hari nih, sebelum ada kekristenan, jauh-jauh hari, di dalam Ulangan ditulis begini loh. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum. Jadi memang mengenai Tuhan kita nggak akan sepenuhnya tahu. Nggak bisa orang ngaku-ngaku bahwa dia tahu 100% tentang Tuhan. Nggak bakalan. Iya. Ya dong. Jadi pasti ada hal-hal yang sifatnya mistik namanya. Iya. Tapi bukan berarti bahwa segala sesuatu itu boleh mistik. Itu persoalannya. Iya. Coba. Mistik adalah, kita jabarin dulu, mistik itu apa sih? Iya. Mistik itu adalah segala sesuatu yang tidak dipahami. Iya. Gitu. Yang Itu jadi mistik. misteri tadi itu kan? Misteri. Oke. Tidak diketahui, tidak dipahami. Nah, mistik ini beda-beda tipis sama spiritualisme. Spiritualisme juga adalah sesuatu yang nggak kita paham. Kekuatan yang kita nggak pahami gitu. Iya, nggak bisa dijelasin. Orang Kristen, ya nggak bisa dijelasin. Tapi spiritualisme itu, walaupun nggak bisa dipahamin, itu merubah hidup kita. Itu spiritualisme. Iya. Nah, orang Kristen itu harus spiritualis, tapi bukan mistik. Ini karena beda-beda tipis nih, saya jadi bingung gitu ya. Kita mesti spiritualistis, tapi kita tidak harus menjadi mistis gitu. Tidak boleh mistik. Iya. Kalau saya amati, kita spiritualis. Hasil pencarian saya tentang mistik itu tentang subsistem yang ada dalam setiap agama. Ternyata bukan Kristen aja loh, gitu ya. Dalam setiap agama, dalam sistem religi, untuk memenuhi hasrat manusia untuk mengalami dan merasakan emosi bersatu dengan Tuhan. Nah, ini yang saya telisik gitu ya definisinya ya. Atau dengan versi yang lebih mudah, itu mistik itu adalah hal-hal gaib yang ya nggak bisa terjangkau sama akal manusia yang biasa gitu. Jadi nggak terpahami, memang betul. Itu mistik. Nah, tapi mistik tidak merubah hidup. Mistik, sekedar berpikir mistik itu biasanya ya nih ya. Kalau orang yang mistik, lihat dari agama-agama ya. Agama-agama yang mistik itu pasti nggak merubah perilaku orang penganutnya. Agama-agama yang mistik pasti penganutnya menjadi kerdil. Segala sesuatu dilempar kepada Tuhan, untuk Tuhan yang nyelesain. Itu
akibat dari mistik, nggak bisa dewasa. Wah, jadi Padahal kekristenan menuntut supaya kita dewasa dalam segala sesuatu. Jadi contohnya saya tadi Gimana kerdil caranya? dong ya. Kalau nyalain AC nggak nyala itu dengan ada roh setan yang mengganggu tentang percakapan kita ya di siang hari ini yang membongkar hal Nggak juga. Hah? Nggak juga. Kenapa? Apabila kemudian Hah? kayak gini loh, kita jadi kerdil kalau kita pikir ada setan yang mengganggu, Ya. tapi terus kita nggak bikin apa-apa untuk ngadepinnya. Nah, kalau kita spiritualis, maka kita bilang, oh ya mungkin memang bisa terjadi kita ada di dalam gangguan setan. Iya. Tapi kemudian kita percaya bahwa manusia itu harus bergerak di dalam Tuhan. Iya. Kisah Para Rasul 17:28 keren banget. Sebab di dalam Dia kita hidup. Benar dong? Dalam Tuhan kita hidup. Kita bergerak. Kita ada. Seperti telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah. Nah sekarang kalau kita keturunan Allah, nggak heran kalau kita diganggu sama setan. Memang sangat bisa. Tapi kemudian karena kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Dia, yang bergerak di dalam Dia, kita ada di dalam Dia, maka kita harus bergerak untuk ngelawan kekuatan setan itu. Nah, jadi kalau kita cuma berhenti di, ada roh iblis nih, maka kita sibuk berdoa doang. Tapi kita nggak bikin apa-apa. Loh, Kita nggak ngelawan. berdoa itu kan sesuatu bagian yang kita lakukan. Betul. Tapi doa itu juga harus diikuti dengan tindakan. Kalau doa itu nggak diikuti dengan tindakan, kita kalah loh. Loh, sudah. Saya udah bertindak. Saya udah panggil pendeta tuh yang punya karunia kayak gitu ngusir setan. Oke, itu namanya gerakan yang mistik. Karena ketika kita percaya bahwa kita hidup di dalam Dia, kita bergerak di dalam Dia, yang harus bergerak itu kita. Kita yang harus ngalahin kekuatan setan itu dengan cara yang sangat masuk akal. Contoh, hari ini kan panas nih. Dari tadi gue nyiapin ini anduk. Iya loh, sibuk kita nyiapin anduk, ya kan? Tapi kita nggak berhenti loh. Kita nggak terus, tunggu ya, kita panggil pendeta dulu supaya berdoa dan menengking. Kan enggak. Karena kita orang yang lahir di dalam Allah, iya kan? Kita hidup di dalam Dia. So Allah di dalam kita, kenapa kita mesti tunggu pendeta dulu untuk datang? Jadi pendeta. Saya jadi ingat nih Bang, waktu satu ibadah gitu ya, satu kali gitu ya. Waktu itu Natalan, saya masih ingat gitu. Di tengah jalan tuh listriknya mati. Wah, pada bahasa roh semua gitu. Ya udah mendingan nyalain handphone aja kan daripada repot begitu ya kan. Nyalain Padahal handphone. ya maaf ya, saya salah atau enggak ini pengertian saya. Ya harusnya kan cepetan gitu kan, apalah gitu. Hubungi teknisi, kan ada genset gitu di gedung yang segitu. Nyalain handphone aja begini. Jadi bahasa roh gitu terus sampai nyala gitu. Iya kan? Nggak perlu begitu. Kita spiritualis, tapi jangan mistik. Dalam alam spiritual memang ada sesuatu yang kita nggak paham. Tapi kemudian kita diingetin kisah Para Rasul 17 tadi. Kita ini hidup di dalam Dia. Kita harus bergerak. Kita ada. Kita keturunan Allah. Nah, keturunan Allah kok diem aja ngadepin setan. Ngandelin orang. Oke, kita hidup karena kita punya Tuhan yang hidup, kita bergerak. Sebagai tanda kita hidup. Nah, bergeraknya itu bukan pakai ala cara-cara mistis yang Anda bilang, tapi dengan spiritual gitu ya, hal yang spiritual yang akan membangun gitu. Seperti itu ya. Nah, di dalam hal-hal yang spiritual itu selalu ada tempat untuk hal-hal yang sangat logis. Contoh ya, Nuh kan emang disuruh bikin bahtera kan. Aneh aja sih, bahteranya disuruh dibikin di padang gurun, dan itu adalah perintah Allah langsung kan yang bicara sama Nuh, betul ya? Tapi waktu dia bikin bahtera itu, kan dia pakai ukuran. Berapa meter panjang, berapa meter tinggi. Ukuran kan nggak ngeroh. Betul. Ukuran kan sangat logis kan. Itu sama halnya yang dipelajari oleh anak-anak teknik sipil atau arsitektur gitu ya, tentang ukuran, tentang size. Allah, kita hidup di dalam Dia. Kita bergerak di dalam Dia, maka kepintaran kita untuk bikin ukuran itu pun menjadi alat Allah untuk ngalahin si iblis. Kepintaran kita berdalih hukum, belain kepentingan klien, itu pun jadi alat Allah untuk ngehadirin keadilan Allah di bumi kan.
Iya. There's always a place, there's always a place for rational thinking. Jadi nggak bisa semuanya terus serba ngeroh gitu. Iya. Saya baru tahu ternyata hikmat itu bisa juga sebagai senjata kita gitu ya untuk melawan kekuatan yang mungkin dianggap ngeroh ini gitu. Karena memang seringkali kita dibodoh-bodohin sih sama iblis sih. Betul. Ini sambungannya nih. Hikmat bisa jadi senjata kita mestinya. Iblis memang membodoh-bodohi kita, betul itu. Tapi acara ini mencerdaskan. Puji Tuhan. Jadi acara ini kan dipakai sama Tuhan untuk memberi hikmat kepada orang supaya nggak sekedar mistis. Kalau kita mistik terus, kita kerdil terus. Nah kita harus jadi, padahal kita dituntut untuk menjadi dewasa dalam segala sesuatu. Nggak bisa mistik terus. Saya permisi kutip gitu ya, salah satu pengalaman kalau saya sudah tahu istilah kayak gini berarti ini satu pengalaman spiritual dari Paulus gitu, bukan pengalaman mistis. Tapi kan bagi seseorang yang mungkin kurang paham kan dianggap satu mistis ya, ketika dalam 2 Korintus 12 itu dalam ayat 1 sampai 10 perikopnya aja kan Paulus menerima penglihatan dan pernyataan gitu. Kalau penglihatan itu kan dengan mata gitu ya, menerima penglihatan yang nggak bisa dilihat oleh orang lain gitu. Menerima pernyataan itu bisa mendengar suara Tuhan yang audible. Nah ini kan ngeroh nih. Ini mungkin bisa di satu sisi tadi Anda kan bilang mistis dan spiritualistis itu tipis gitu ya bedanya. Nah ini banyak orang loh. Itu kan Paulus juga mistis tuh, ya kan tiba-tiba dia terangkat, ya dia melihat 14 tahun yang lalu, hampir 14 tahun yang lalu ya, entah di dalam tubuh atau di luar tubuh, dia melihat satu sosok gitu. Orang itu diangkat ke satu tingkat yang ketiga dari sorga. Nah ini kan nggak semua bisa lihat kayak gitu ya. Saya belum diajak melihat boro-boro tingkat ketiga, ke satu aja belum saya. Paulus tahu gitu orang itu entah di dalam tubuh atau di luar tubuh. Nah di dalam atau di luar tubuh ini saya bingung gitu ya. Ini gimana gitu maksudnya ya? Nggak pakai tubuh atau gimana waktu terangkat gitu? Dia ternyata diangkat ke Firdaus tingkat ketiga itu, dan dia mendengar, nggak cuma melihat tapi dia mendengar satu kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Nah ini kan mistis lagi nih Bang, ya kan, ngomong apa ya waktu itu, apakah pakai bahasa roh yang nggak dimengerti manusia atau gimana itu, kata-katanya tentang apa gitu ya. Tapi ujung-ujungnya akhirnya kan singkat cerita dari ayat 1 sampai 10 dari 2 Korintus 12 ini kan satu pernyataan Tuhan itu kan, cukuplah sudah kasih karuniaku kepadamu. Ketika Paulus berhadapan dengan Tuhan waktu itu, dia ingin duri dalam daging itu dicabut gitu kan, konteksnya kayak gitu. Gimana Anda menjelaskan pengalaman ini? Ini mistis yang spiritualistis atau spiritualistis yang mitis atau gimana? Atau gimana menurut Anda? Ini ada yang menarik kalau kita bahas mengenai 2 Korintus 12 itu. Ada yang menarik waktu kita bacanya lewat tulisan Alkitab The Message. Alkitab The Message itu bilangnya gini, ya. You have forced me to talk this way. And I do it against my better judgment. Dia bilang gini, gue sebenarnya nggak kepengen loh ngomong tentang hal-hal yang mistik seperti ini. Tapi karena aku dipaksa sama kalian, oke, aku akan jelasin mengenai sesuatu yang pernah terjadi padaku. Ingat, Paulus bukannya kepengen amat untuk ngomongin mengenai ini, tapi ditanya. Itu satu. Kedua, untuk para nabi, sejak dari zaman Old Testament, sejak zaman Perjanjian Lama, dunia spiritual itu bukan sesuatu yang aneh buat mereka. Tetapi dunia spiritual itu adalah sesuatu yang nyata banget. Contoh Yesaya. Di Yesaya 6 ditulis loh, ini bahan penelitian saya di postdoktoral. Waktu itu saya pergi ke Cambridge, saya meneliti tentang ini. Bagaimana caranya seorang manusia bisa ada di hadirat Allah? Yesaya 6 itu bicara tentang itu. Bahwa Yesaya datang di hadirat Allah waktu Allah lagi bikin rapat besar. Ada malaikat-malaikat di situ. Segitu mulianya Allah sehingga malaikat-malaikat yang punya 6 sayap itu ditutupin loh mukanya dan kakinya dari Allah. Cuman ada tinggal 2 pasang sayap aja yang dipakai untuk terbang. Ditutup, karena kalau nggak ditutup kebakar. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu ada manusia yang bisa hadir di depan Allah. VVIP banget. Itu fenomena Old Testament banget yang memang
memang nunjukin bahwa di dalam dunia Alkitab berhadapan dengan Allah itu bukan sesuatu yang seolah-olah out of this world. Buat mereka it's a normal thing. Nah, tapi Paulus nggak berhenti di hal yang mistik itu loh. Paulus juga jalan keluar dari mistisismenya, kemudian dia masuk ke dalam hikmat yang sangat logis. Jadi dia bilang gini, dia rangkai kalimatnya. Gue nggak kepengen ngomong ini loh sebenarnya. Ini kan hikmat yang sangat logis. Sebenarnya gue nggak kepengen ngomong soal ini loh. Tapi karena aku disuruh sama kamu, karena kamu mendesak, oke lah, aku akan ngomong. Tapi lihat ya, Paulus kemudian lanjutin lagi hikmat perkataan logisnya itu, dia bilang gini. Aku tahu tentang seseorang yang mana sebetulnya pengetahuanku tuh bisa out of this body, bisa enggak loh. Bisa aku kenal pribadi, bisa enggak. I don't know. Kemudian orang itu dibawa ke hadapan Allah. It's a normal thing untuk orang-orang di zaman itu bisa berdiri di hadapan Allah. Aku tahu bahwa dia dibawa ke hadapan Allah. Tapi apakah itu dia benar-benar berdiri di hadapan Allah ataukah itu pengalaman di luar badan? I don't know. Dia sangat logis di situ. Nah, terus dia lanjutin lagi kalimatnya dengan bilang begini, aku nggak lagi bermegah untuk diriku loh ya, tapi aku bermegah untuk dia. Itu. Untuk dia yang aku saksikan. Lihat ya. Jadi dia lagi ngomong begini, jangan-jangan nih kalau dalam penafsiran, jangan-jangan sebenarnya yang lagi diomongin dirinya sih. Paulus yang lagi diomongin. Tapi aku nggak mau bermegah tentang apa yang aku saksikan di hadapan Allah loh ya. Aku nggak kepengen bermegah untuk hal-hal yang mistik yang aku alami di hadapan Allah loh. Bukan ini loh yang aku akan hargai dan akan aku saksikan. Bukan yang ini loh. Tapi yang akan aku saksikan dan akan yang karenanya aku berbangga adalah, kata Paulus, ketika aku berdoa minta supaya masalahku diangkat. Tapi Tuhan tidak mengangkat. Tuhan nggak ngangkat. 3 kali aku berdoa. Mungkin dalam kesempatan ketika pengalaman Adi Kodrati itu, dia 3 kali berdoa. Tapi Tuhan jawab, tidak. Aku tidak akan meluputkan kamu dari masalah sayang. Kenapa? Karena di dalam kelemahanmu lah kasihku menjadi sempurna. Inilah yang mau dibanggain sama Paulus. Bukan yang mistik kan? Beda kan sama orang hari ini. Dikit-dikit mistik. Kemudian dibanggain. Aku udah pernah ngalamin begini. Aku pernah mati loh. Tapi dibangkitin lagi. Good. Di dalam Tuhan itu bisa terjadi. Bukannya nggak bisa terjadi. Tapi ingat, kalau kita mau keluar dari menjadi spiritual ya. Kalau mistik kita berhenti di situ. Kita pernah dibangkitin dari kematian and then that's that gitu. Itu mistik. Kalau kita mau keluar dari kematian, dari mistik itu, tambahin dong pengertian kita. Tambahinnya gimana? Lu udah pernah dibangkitin dari kematian kan? Udah pernah ada belatung keluar kan? Amin. Tapi ingat, suatu hari lu mati loh. Kalau suatu hari lu mati dan kemudian cara berpikir lu mistik terus, lu nggak dewasa loh. Nah kalau nggak dewasa, terus kita nggak ngejalanin apa yang didoain Paulus. Dengerin ya. Paulus bilang begini, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan. Look, melimpah dalam pengetahuan. Yang benar. Ini kunci yang luar biasa. Dan dalam segala macam pengertian. Hanya dengan berlimpah pengetahuan dan pengertian dalam segala sesuatu, maka kamu dapat memilih apa yang baik. Coba. Kalau kita cuma berhenti, gue bangga loh, Tuhan pernah bikin sesuatu buat gue. Gue nih VIP-nya Tuhan. Amin. Siapa sih yang nggak VIP-nya Tuhan? Even kita yang nggak pernah ngalamin mujizat pun VIP-nya Tuhan. Amin. Kita semua biji mata Tuhan. Amin kok mengenai itu. Tapi keluar dari cara berpikir mistik. Ingat bahwa kita punya utang. Kita punya utang kepada diri kita. Dan kita punya utang kepada generasi selanjutnya untuk menambah pengetahuan. Hanya dengan berpengetahuan kita tahu apa yang baik. Supaya kamu suci. Lihat, kalau kita nggak tahu apa yang baik, kita nggak bakalan suci. Dan tak bercacat. Lihat, baik, kita dengan pengetahuan kita bisa jadi baik, suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus untuk memuliakan dan memuji Allah. Filipi 1:9-11. Jadi di sini kita nggak lagi ngebantah bahwa hal-hal yang mistik, hal-hal yang spiritual itu bisa terjadi. Amin, bisa. Ini di satu sisi kan menjawab orang yang di satu pihak yang
gue nggak percaya gitu-gituan masa Kristen gitu-gituan gitu. Udah baca Alkitab tuh, dari Alkitab udah tanpa pengalaman gitu, tanpa pengalaman yang spiritual, yang mistis gitu. Kita nggak bisa menampik bahwa ternyata ya ada gitu ya. Cuman what next yang tadi Anda katakan? Saya pernah ngalamin. Ini anak ketiga ya. Iya. Anak ketiga ini waktu dia dalam kandungan umur 2 bulan divonis dia punya 2 virus yang ganasnya luar biasa. Dokter bilang aku udah nggak bisa bikin apa-apa Pak. Udah Pak diaborsi aja. Widih. Tapi kita orang percaya kan. Iya. Bagaimana caranya kita bisa aborsi kan? Iya. Tapi kalau nggak diaborsi dia punya kemungkinan lahir cacat. Gimana nih? Kalau dia lahir cacat kan kita nggak hidup selamanya kan. Terus mesti diapain? Ya udah, gue putusinnya. Gue berhenti mau berpikir mistik, gue mau spiritualis. Jadi apa yang saya bikin? Saya bikin begini, kalaupun dia harus lahir cacat nggak apa-apa udah. Tuhan akan pelihara anak cucu dari orang percaya, nggak akan minta-minta. Tapi aku berjanji, aku akan nyiapin kebutuhan hidupnya anak ini. Jadi apapun yang terjadi gue maju terus, maju. Hari ini pas dia lahir sampai hari ini normal total. Gimana caranya dia bisa ngalahin virus yang sekuat itu? We don't know. Untuk seorang janin ya? Iya, untuk seorang janin. Nggak tahu gimana caranya. Dokter angkat tangan kok. Ini nih. Jadi bisa. Tapi juga terus gue lanjutin kan tadi dengan tanggung jawab. Kemudian yang gue lanjutin lagi. Kalau saya pernah nerima mujizat yang seperti itu. Dan aku harus bikin sesuatu dong. Untuk Tuhan. Maka saya belajar. Ambil itu master. Ambil doktor teologi. Supaya bisa ngajar kepada orang, jangan berhenti di mistik. Amin, mistik bukan kita ngelawan, amin. Tapi jangan berhenti di situ, maju menjadi orang spiritualis. Oke. Masalahnya orang kan apa ya? Ya itu tadi ya, Paulus kan ngomong ya. Dia ngomong seperti itu kan karena dipaksa. Tapi bukan untuk membanggakan dirinya gitu ya. Kalau mau dibanggain tuh apa sih gitu loh? Ya pasti banggalah dia gitu ya. Dia yang paling pinter, ya kan? Wah, gurunya pandai-pandai itu, gurunya si Paulus. Tapi itu semua nggak bisa dibanggain gitu. Yang satu dibanggain adalah tadi ternyata malah di dalam kelemahannya itu loh kuasa Tuhan itu menjadi sempurna itu kan. Tapi masalahnya orang kita ini sebagai jemaat gitu ya, suka terpukau, amazing, amazing, ke surga ya. Pendeta lu kan nggak pernah ke surga kan, pendeta gue ke surga gitu. lebih oke gitu. Nah itu standar kayak gitu membuat akhirnya hamba-hamba Tuhan yang belum pernah melihat surga itu merasa merasa rendah diri gitu. Kok saya belum pernah ke surga ya? Dia pernah ke surga gitu. Hari ini kalau kita ngobrol soal semua hal-hal yang sensitif ini, percaya nggak sih bahwa saya dan saudara saya Gideon ini ngomong karena kita mengasihi. Nah, mengasihinya gimana? Gini loh, kita ini orang Timur yang hidup kental dalam suasana yang sangat mistik. Betul. Just few years back, beberapa tahun yang lalu aja, orang tua kita, opung, kakek, nenek, oma, itu masih sangat mistik loh. Betul. Sangat mistik. Hidup dengan tradisi-tradisi budaya mereka. Iya. Sampai hari ini sekeliling kita juga masih sangat mistik. Jadi kita ini sebetulnya aja jujur-jujur ngomong, memang masih sangat mistik. Sehingga kita seneng tuh lihat pengalaman-pengalaman yang Adi Kodrati. Orang yang tadinya buta tapi dia bisa ngomong. Salah ya. Melihat. Buta melihat. Buta melihat. Orang pincang berteriak, salah ya. Oke, gitulah ya. Kita senang banget tuh lihat pengalaman-pengalaman begitu. Nah, kemudian pengalaman-pengalaman yang itu menjadi suatu quote unquote komoditas yang gampang dijual di gereja. Yang jadi sarana untuk ngumpulin banyak orang. Aduh ampun deh. Gitu. Commodity. Nggak bisa dipungkiri. Ini fakta. Kenapa Anda begitu tajam ngomongin itu dengan vulgar? Oke. Dijadikan satu sarana gitu ya untuk promosi malahan. Waduh. Promosi untuk ngumpulin banyak orang. Iya. Nah, tapi ayo kita coba gini, kita ngeliat, kalau saya ngeliat positifnya ada kok. Positifnya adalah karena ada pertunjukan-pertunjukan kuasa Allah seperti itu, maka banyak orang yang tadinya nggak percaya Tuhan menjadi percaya sama Tuhan. Terpujilah namanya.
Allah bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Jadi kalau orang datang karena kepengen lihat pertunjukan-pertunjukan seperti itu, puji Tuhan. Kita juga harus berterima kasih sama pendeta-pendeta yang mampu menghadirkan kuasa Allah sehingga orang-orang ini datang. Puji Tuhan, keren. Itu asik deh. Ya. Nah, bagus. Tapi kemudian ada suatu tujuan ilahi yang harus kita perhatiin. Tujuan ilahinya apa? Orang-orang yang tadinya nggak percaya Tuhan, yang tadinya mistik, yang tadinya cuma pengen lihat pertunjukan, harus kita rubah menjadi orang-orang yang percaya atau serupa dengan Kristus. Ya dong. Kalau kita cuma berhenti di mujizat, Tuhan Yesus bilang gini, aku tidak mengenal kamu. Kamu boleh panggil aku Tuhan, Tuhan, tapi aku nggak kenal kamu loh. Karena kamu nggak melakukan kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa apa? Kehendak Bapa adalah supaya kamu semakin dewasa, berpengetahuan, bertambah-tambah dalam segala hikmat, supaya kamu mengenal yang baik. Dan karena kamu mengenal yang baik, maka kamu suci, kudus, tidak bercacat, menjelang hari kedatangan Kristus. Nah, yang ininya kita nggak jalanin. Kita asik-asik sama, iya kan? Kita asik-asik sama mistiknya. Nah, akhirnya kita jadi kayak tikus yang mati di lumbung. Tuhan udah kasih kita, iya kan? Kita dikasih firman Tuhan yang kuat luar biasa, yang agama lain nggak punya. Kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa bisa diandalkan. Kita punya sarana gereja yang begitu hebat. Kita punya mujizat yang luar biasa juga. Kita kaya raya, kita di lumbung. Tapi kemudian kita nggak dapetin pokok masalahnya. Ya kita jadi kayak tikus mati di lumbung dong. Yang akhirnya mereka menjadi kecewa dan tinggalkan imannya gitu ya, karena mereka menganggap tidak mengalami hal-hal yang spiritual atau mistis. Yang lebih ngeri, lebih ngeri adalah orang yang merasa beriman dan mati di dalam kekristenan, didoain orang ini, bapak ini sudah ada di surga. Padahal belum tentu loh. Kenapa? Karena dia nggak maju di dalam pengetahuannya. Dia mungkin bisa bikin banyak mujizat. Dia nyembuhin orang demi nama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu. Ini saya cukup kaget dengan pernyataan Anda. Ini yang ngeri. Itu yang ngeri. Jadi dia tetap beriman, dia malah pelayanan, malah jadi pendeta, bikin banyak mujizat. Tapi Tuhan Yesus bilang, no, aku nggak mengenal kamu. Matius 7, 20, 21, 22, 23 kan itu. Iya. Kan bahaya kan. Itu loh, makanya hari ini kami dengan kasih negor. Emang kalimat-kalimatnya nyebelin sih. Komoditas tadi, tikus mati di lumbung dan lain-lain. Tapi ayo kita lihat dari keteduhan yang kita mau bawain. Keteduhannya apa? Kita kepingin, kita merindukan bahwa semua yang dengar ini menjadi cerdas dan kemudian punya iman yang kuat kepada Tuhan. Mungkin ada yang sirik gitu. Bang Ruli ngomong kayak gitu soalnya dia nggak bisa menghadirkan kuasa sih. Padahal firman itu kan kuasa, berupa kuasa. Bukannya juga dulu Allah kita itu suka kok demo-demo kuasa di depan nabi-nabi Baal yang palsu gitu untuk membuktikan gitu yang asli. Ruli ngomong gitu ya sih, pertanda nggak mampu aja, dia nggak mampu menghadirkan kuasa gitu. Puji Tuhan, terima kasih untuk pernyataan itu. Kenapa? Om Gideon. Kenapa? Karena memang kuasanya itu bukan punya saya. Kuasanya itu punya Tuhan, bukan punya saya. Nah kalau saya terus tanpa izin dari Tuhan, pakai kuasa itu untuk bikin segala sesuatu, justru jangan-jangan saya nggak berkenan kepada Tuhan. Wah, ngeri ini ya. Ngeri ini. Jadi kalau begitu gimana ya? Jemaat ini kalau sudah terlatih begitu harusnya gimana ya gitu. Jadi kan mereka menjadi depend akhirnya. Terjadi pengkultusan individu. Ujung-ujungnya kan ke sana gitu kan. Jemaat ini merasa kayak selalu merasa kurang sakti, selalu merasa doanya itu kurang dijawab, tapi melalui perantara seseorang ini yang punya pengalaman yang wow itu ya, mungkin dia pernah diangkat ke surga seperti Paulus ke Firdaus. Ya, akhirnya depend dengan orang ini gitu, terjadi pengkultusan individu. Nah ini memutus mata rantai ini seperti apa gitu. Ini kan selalu terjadi berulang-ulang. Setiap generasi selalu ada begitu gitu. Nggak ada apapun yang sifatnya instan. Nggak ada. Mie instan yang dibangga-banggain sebagai mie instan pun juga harus diproses. Nggak instan. Nggak instan.
kan butuh dipanasin dulu. Betul. Nggak instan juga. Jadi nggak ada yang instan. Nah, untuk merubah hidup kita makin berkenan kepada Allah itu butuh waktu. Dimulai dengan pemikiran ini dulu deh, tanamin dulu pemikiran ini. Apa tuh? Untuk ngeluarin Israel dari Mesir itu Tuhan nggak ada masalah, gampang banget. Betul. Ngeluarin Israel dari Mesir gampang. Tapi ngeluarin Mesir dari Israel butuh ribuan tahun. Betul. Cara pikir Mesir, perbudakan itu, kebodohan dan lain-lain. Terus melekat ya sebagai budak gitu ya. Iya, nggak bisa. Terus dengerin acara kita terus udah gitu, oh berarti mulai sekarang gue berarti gue udah spiritual. No, it takes time. Iya. Dalam waktu itu dibutuhin untuk nyari terus, maka cari dong Bahtera, ya kan? Dengerin terus dong. Awas dong, itu terjebak pada promosi pengagungan diri sendiri loh. Seolah Bahtera Yuda aja gitu yang bisa ngasih itu. Loh, kan tadi kan kalau kita balik ke 2 Korintus 12, Paulus berbangga juga. Dia bilang dia berbangga. Aku nggak kepengen berbangga sih sebenarnya, tapi aku juga berbangga. Nah, tapi apa yang dibanggain sama Paulus? Yang dibanggain kan yang kebenarannya, bahwa Tuhan membentuk dia, itu yang dia banggain. Nah, sama dong. Di dalam pelayanan yang kita bikin di acara ini, kita bisa berbangga. Berbanganya bukan karena kita tampil di YouTube, muka kita jadi dikenal, kontroversial atau enggak kontroversial, bukan kalimat kita itu. kontroversial gitu ya. Terus? Iya, tapi yang kita bawain kan kebenaran. Nah, kebenaran itu yang kita bilang, puji Tuhan, aku terima kasih Tuhan bahwa Tuhan kasih kami kesempatan, kan gitu. Iya. Tapi bagaimana dengan tanggapan Anda juga di satu sisi yang lain ini ya? Ini di sisi yang lain gitu. Ada seseorang atau bahkan pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang nggak percaya sama sekali gitu dengan pengalaman-pengalaman yang spiritual, entah itu mistis, entah itu spiritual. Tadi Anda katakan tipis lah gitu. Nggak bisa. Zaman itu kan udah berlalu ya kayak gitu-gitu. Ya, pakai acara disembuhin, melihat gitu. Nggak ada lah. Sekarang ada dokter gitu. Ya kan, cari tuh. Tadi kan Anda juga mengatakan hikmat juga bisa menghancurkan kuasa-kuasa yang lain gitu kan. Ya pakai dokter dong gitu, pakai obat please deh. Ngapain gitu? Apa namanya? Kayak gitu tuh mistis gitu. Fenomena seperti itu saya sangat santai gitu. Karena nggak semua orang bisa punya pemahaman yang sama kok. Kita nggak bisa bikin orang semuanya sepaham sama kita. Nggak bisa. Di dalam perbedaan-perbedaan itu pun kita jadi makin kaya kan ya. Betul. Nah, tapi di sisi lain ya, coba kita mau ngomong secara sangat logis coba. Sangat logis. Ada ilmuwan-ilmuwan yang kerja di burn. Apa namanya burn? Di suatu tempat namanya di burn. Nah, mereka ini bikin penelitian terhadap atom. Logis banget dong. Betul. Scientific banget dong. Atom dibelah-belah, men. Atom itu padahal udah terkecil. Unsur paling kecil dari segala sesuatu dibelah-belah sama dia. Dibelah-belah terus. Dan mereka mampu untuk bikin pemecahan 156 kali lebih kecil daripada atom. Luar biasa. Ini namanya teknologi nih. Teknologi dong. Nggak pakai spiritual, nggak pakai mistik dong ini. Nah, bagian yang paling kecil dari atom itu setelah dibelah-belah disebut dengan meson. Iya. Nah, meson ini dibawa jadi si meson udah dibelah. Yang satu dibawa ke Los Angeles, yang satu dibawa ke Paris. Iya. Pada saat yang sama, meson yang di Los Angeles diputer. Iya. Ya, pada suatu saat ini diputer. Iya. Waktu diputer, yang di Paris muter juga. Loh. Gimana caranya bisa muter? Itu gimana jelasinnya coba ya? Hubungannya apa? Wi-Fi? Apa nih? Gelombang yang sama nih, frekuensi yang sama gitu. Apa nih? Ilmuwan ini mereka bingung loh. Mereka bilang gini, gila ya. Dalam pengetahuan kita nggak ngerti juga. Kita nggak ngerti semuanya ya. Terus lebih ngeri lagi loh. Meson ini ditaruh di satu tempat. Satu ekor meson ditaruh di satu tempat, ditutup, nggak ada singgungan sama luar, diamatin sama mereka. Waktu mereka amatin, satu meson itu kan satu ekor kan, satu meson aja kan. Iya. Tapi satu meson itu bisa ada di tempat yang berbeda pada saat yang sama. Nah, lo. Omnipresent. Ini penelitian yang sangat scientific. Iya. How do you explain that?
Terhadap Mason aja kita nggak bisa jelasin, bagaimana dengan kuasa Allah? Iya. Berarti nggak semuanya bisa kita jelasin kan? Satu. Kedua, kalau kita nggak ngalamin sendiri penelitian tentang Mason itu, bisa aja omongan kita ini dibilang, bohong tuh, mana linknya? Udah dikasih linknya, masa sih nggak percaya gua nggak lihat, tetap aja bakalan dieyel. Iya. So, untuk bisa mengerti sesuatu, dalami sesuatu itu. Makanya Paulus berdoa, kamu dalemin dong imanmu. Supaya kamu punya pengetahuan. Dan pengetahuan itu membuat kamu menjadi orang baik, menjadi suci, dan berkenan menjelang hari Kristus. Oke. Nah, kalau pengalaman kita itu bukanlah lewat pengalaman yang mistik, so be it. Tapi ada perjalanannya nggak? Yang makin bikin kita makin dalam pengertian. Itu aja. Jangan kita berantem soal, lu bilang gitu, berarti salah. Udah deh. Selalu ada perbedaan kok. Iya. Gimana tuh? Oke. Jadi kan apa ya? Jangan terus akhirnya saling menghakimi lah satu pihak dengan pihak yang lain. Yang lain tuh percaya banget. Akhirnya doktrinnya itu adalah pengalaman pribadi yang mistis itu tadi gitu. Tapi di satu sisi, kamu nih gimana sih? Kita itu harus kembali pada Alkitab ya. Sola Scriptura. Wah, jadi firman Tuhan otoritas tertinggi. Dalam Alkitab ya itu kalimat-kalimat yang bagus, tapi kan juga masih didalamin. Karena di dalam Alkitab jelas ada yang mistik. Bagaimana caranya Yesus bisa belah-belah roti dan ikan untuk 5.000 orang? Itu mistik loh, nggak terjelaskan. Nah, tapi juga ada hal-hal yang sangat logis yang sangat bisa dijelasin seperti tadi. Nuh. Harus pakai meteran loh untuk bikin bahteranya. Iya, harus presisi tuh ya. Jangan dipikir terus meleset dikit terus nggak apa-apa gitu. Iya kan. Nah, jadi ayo nggak apa-apa beda pendapat, it's okay. Tapi ayo sama-sama kita terus mendalami dong. Iya. Tadi satu pengalaman yang Anda rasakan ya itu tadi ya mengenai anak kesembuhan itu ya, bahwa bakal cacat tapi ternyata normal gitu. Nah ini kadang-kadang ya Bang, saya jadi ingat gitu. Seseorang yang sudah mengalami pengalaman spiritual, entah itu yang mistis. Ini saya suka bingung sekarang, ini mistis atau spiritual. Bedanya gimana sih Bang? Ini spiritual atau mistis? Spiritual adalah pengalaman tidak terjelaskan yang kita alami. Tapi kemudian pengalaman itu membuat kita merasakan kasih Tuhan dan kemudian merubah hidup. Oke, bedanya di situ ya. Ada satu kemajuan kita bertumbuh dalam Kristus. Oke. Iya. Kalau mistik berhenti di tempat. Gitu. Berhenti ya. Atau bahkan bukan berhenti di tempat ya. Itu tadi ya saya pakai. Setelah tahu kayak gitu terus kita malah larinya ke dukun-dukun gitu. Ya, itu mundur dari itu tempat. Malah mundur ya. Mundur dari tempat. Jadi kadang-kadang tuh saya mikir nih pendeta atau dukun sih gitu. Nah, saya nggak berani ngomong itu. Saya gini, enggak, pendetanya mantan dukun, soalnya gimana sih Bang? Okay. Apa namanya? Misalnya contoh ya, ini contoh kasus misalnya anak Anda lah gitu, yang mestinya lahir cacat, dunia kedokteran udah hands up, tapi lahirnya normal. Terus akhirnya kita tuh menjadi apa ya? Menganak-emaskan. Kita malah menyembah. Ini sakti nih anak saya nih. Sering kali kayak gitu kan. Atau contoh yang lain gini contohnya. Ini yang senada gitu. Kamu kan udah pernah dapat mujizat toh. Kamu dapat pengalaman kan. Kamu buta disembuhkan kayak gitu. Sekarang saya kena problem. Kamu yang doa deh. Kayaknya kamu lebih sakti gitu. Nah ini. Ya. Gimana Anda jelaskan ada fenomena seperti ini juga kan? Jadi kita menganggap lebih, memang akhirnya kita ya itu tadi ujung-ujungnya pengultusan individu. Nih anak ya Maya, Tuhan yang bikin ya, mestinya udah mati tapi hidup ya. Mulai sekarang dia jadi hamba Tuhan ya. Nah, ya nggak apa-apa sih menjadi hamba Tuhan. Cuman maksudnya kan akhirnya kan nanti gede-gedenya ujung-ujungnya kayaknya diarahin gitu. Nih anak udah dapat pengalaman mukjizat gitu kan. Akhirnya jadi hamba Tuhan, ya baiklah diserahkan menjadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan dengan karunia kesembuhan. Kenapa kamu punya karunia kesembuhan? Iya, waktu kecil kan saya udah disembuhin dengan supranatural. Jadi langsung diambil gitu loh, diklaim gitu sebagai satu kemampuan yang lebih gitu. Gimana? Mujizat itu kan kalau ditulis dalam bahasa aslinya kan semeion. Semeion itu tuh sebenarnya cuma artinya tanda. Jadi kayak rambu, tanda. Apa yang ditandakan? Yang ditandakan adalah bahwa Allah hadir. Bahwa Allah menguasai segenap semesta ini. Bahwa Allah
memperhatikan, menjawab doa kita. Itu aja sebenarnya tanda, suatu tanda. Nah, sebagai tanda dia harus dihargai dengan semestinya dong. Tanda. Surga arah ke sana 10 kilo lagi. Tapi kan belum ada di surga kita. Belum. So, kamu VIP-nya Tuhan, tapi untuk jadi VIP-nya Tuhan kamu harus belok sayang 10 kilo lagi ke arah sana. Kita belum jadi VIP Tuhan dong, masih harus ada upaya yang kita jalanin kan. Nah, kekeliruannya terjadi di situ. Karena orang kemudian mengartikan bahwa, nih gue udah terima mujizat, berarti gue VIP-nya Tuhan. Berarti kalau gue yang doain, pasti cespleng. Dude, go that way. You're 10 km away, kita masih 10 km lagi jalan. Lu belum di tempatnya, man. Tapi udah merasa di tempatnya, berarti kan. Iya kan, brother. Hello. You're not there, man. You're not there. Gitu. Jangan jadi si hamba Tuhannya yang keren. No, itu adalah pertanda bahwa Tuhan hadir. Gitu. Nah, tapi kehadiran Tuhan bukan lewat satu orang aja, enggak loh. Semua kita bisa menghadirkan Tuhan. Bahkan tadi kisah para rasul, kita hidup di dalam Dia, Allah Immanuel. Gimana sih? Betul. Ya kan? Makanya itu yang menjelaskan ya, kalau ada fenomena banyak hamba-hamba Tuhan yang kita kan bilang, dulu itu perasaan dulu bikin buku loh, diundang kemana-mana ya, kaset kemana-mana, VCD lah zaman dulu, DVD, kesaksian pernah ke surga. Sekarang jatuh dosa perzinahan, kok bisa ya kayak gitu ya? Nah, kita jadi kecewa kan. Iya. Padahal itu tadi Anda jelaskan, hey, kamu belum di situ gitu. Harus ada sesuatu yang kamu lakukan lagi gitu. Iya. Nah, akibatnya kan kalau kita nggak hati-hati, terus kita ngerasa bahwa hanya kita yang bisa menghadirkan Tuhan, itu kita jadi sombong kan. Betul. Kesombongan itu terus bergulung loh. Suatu kesalahan, suatu dosa itu bergulung. Artinya? Pelan-pelan ngegulung makin bikin kita makin salah. Ya elah. Pertama kita ngerasa bahwa kita lah yang menghadirkan Tuhan. Sombong ya. Jadi lihat ya, bergulung kan, nambah lagi. Jadi sombong gitu. Setelah sombong, kita ngerasa bahwa kita VIP-nya Tuhan. Betul. Makin parah nih, makin parah. Ada yang ngaku jenderalnya Tuhan malah. Sebetulnya kita semua jenderalnya Tuhan. Tapi kalau kita berhenti, kita bikin itu jadi sombong, akhirnya kita pakai gini. Kan aku kan jenderalnya Tuhan kan. Maka sini, ibu-ibu atau mbak-mbak sini. Yang terjadi apa? Perzinahan. Dosa seksual, perzinahan. Saya udah tahu arahnya, memang itu kan sudah terjadi. Ya, sementara ibu-ibu dan mbak-mbak yang ikut dalam perzinahan itu ngerasa dia lagi melayani kepentingan Tuhan. Kacau semua kan ini. Oh no. Loh, ini kasus-kasus yang saya tanganin di gereja loh. Oh benar-benar no. Begitu. Mereka ngerasa bahwa mereka lagi pelayanan. Ini saya jadi bingung ya. Saya salah kayaknya jadi Kristen. Terjadinya sambil dengerin lagu rohani di studio. Serius? Coba. Ini di pedalaman Singapura tapi ya, bukan di Indonesia. Di Indonesia nggak ada lagi. Ini di pedalaman Singapura nih, ya kan. Terjadi yang begitu-begitu. Kesalahan tuh jadi makin menggulung loh. Makin menggulung dan orang ngerasa bahwa dia lagi bikin yang benar. Ini ngeri banget. Aduh. Karena itu untuk bisa berkenan, baik, suci, berkenan, menyongsong kedatangan Tuhan, dibutuhin kecerdasan. Sementara berpikir mistik itu tidak cerdas. Iya. Gitu. Oke. Iya. Saya jadi antara bingung, antara surprise, antara kaget, dan antara gitu rupanya ya gitu. So terserah Anda yang melihat saat ini ya tontonan kita. Anda makin cerdas atau makin bodoh gitu. Mestinya harus makin cerdas gitu ya. Jadi fenomena-fenomena seperti ini yang membuat banyak akhirnya jemaat-jemaat yang mereka sudah tercelikan itu menjadi speak up, berani speak up gitu ya. Makanya kita terkaget-kaget, ada kasus kayak gitu. Kok bisa sampai kayak gitu ya. Ya tapi ini come on, ini memang yang terjadi gitu ya. Nggak bisa kita tutup-tutupin. So, that's how it is.
Nah, tapi kita mesti ngomong begini juga. Ya. Dari tadi kita tuh mungkin menyinggung orang. Betul. Ada yang bilang gini, emang yang pinter lo doang. Emang yang suci lu doang. Bapak, Ibu, kami berdua nih nggak lagi bilang kami benar suci. Iya, kita juga belajar kok. Kita lagi ngajakin. Seperti Paulus ngajakin orang-orang, aku melupakan yang di belakangku, kebodohanku, ketidakmengertianku. Aku berlari menuju satu tujuan itu. Ayo dong, kita sama-sama lari yuk. Nah, kita bertanding dalam pertandingan iman itu, kan gitu. Ya. Nggak ada, kita nggak lagi bilang si A blow on, si ini nggak ngerti. Enggak, kita semua blow on. Tapi kita semua si blow on yang berjuang menuju garis finish yang oke dong, gitu loh. Ajar. Nggak berhenti kan, gitu kan. Iya Anda bilang kalau berhenti mistis nanti saya. Iya. Iya. Ya, kita lagi berjuang ke situ. Jadi jangan nanti dengerin acara itu dibelokin jadi, wah itu acara ya. Ngeledek-ngeledekin orang. Enggak, kita ngeledekin orang. Kadang-kadang saya juga tertemplak kok. Sama, aku juga ketabok-tabok kan speed pedang bermata dua. Betul, nih gue kayak ditabok-tabok nih. Kadang-kadang ya mistis juga sih. Apa-apa dikit-dikit saya bahasa roh gitu, seolah-olah ngeroh banget. Oh kayak Tuhan hadir. Oh setelah Tuhan hadir tuh semuanya terselesaikan dengan baik gitu. Ya enggak juga sih. Iya bener juga. Oke, saya akan lebih smart lah ya. Saya bukan artinya nggak percaya. Memang kuasa Tuhan itu juga oke kan? Anda setuju kan bahwa kuasa Tuhan memang harus dihadirkan kan? Mengubahkan kan? Ya. Nah, siapa yang harus menghadirkan kuasa Tuhan? Kita. Nah, gitu. Suatu hari ya, ada cerita nih lucu. Cerita ini tentang satu peleton tentara, satu kesatuan lah tentara gitu yang disuruh pergi ke perbatasan. Di sana ada perang. Jadi mereka pergi ke sana, ini perbatasan kebetulan ada di atas gunung. Jadi dia pergi ke atas sana. Dalam kondisi capek, aus, lapar dan lain-lain, mereka harus berhenti. Dan kebetulan di depan mereka ini ada satu rumah reot jelek. Mereka berhenti ke situ. Ternyata rumah itu adalah tea house. Di sana ada teh, ada makanan, minuman kecil dan lain-lain. Tapi tutup. Nah, sekarang persoalannya ini tentara butuh makanan, minuman, gula dan lain-lain. Di dalam ada, what do we do? Dianjurin, dibongkar pintunya, diambil, mereka masuk dan mereka makan apa yang mereka perlu makan, mereka minum teh dan lain-lain. Sebelum berangkat, mereka make sure mereka taruh uang dalam jumlah cukup untuk ngatasin kerusakan, untuk makanan yang mereka ambil dan lain-lain, dan dilebihin, disisain di situ, ditaruh uang di tempat yang bisa kelihatan. Terus mereka jalanin misinya, setelah selesai dia balik. Waktu mereka balik, ternyata tempat ini buka. Ada bapak-bapak tua di situ yang nyambut mereka dan sangat sukacita. Ngomongnya dari ujung ke ujung tentang Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan terus. Tentara bingung, kenapa sih kok bapak ini jadi happy banget ngomongin Tuhan? Gitu. Bapak itu kesaksian, dia bilang, beberapa waktu yang lalu anak saya masuk rumah sakit dan dia nggak punya uang. Maka dia tutup tempat ini, nggak jualan. Tahu-tahu mereka waktu dia balik ada uang di situ. Bapak itu bilang, Tuhan betul-betul hadir. Tuhan menjawab doaku. Tuhan cukupin. Tentara-tentara pada colek-colekan. Tentara-tentara pada colek-colekan. Ya elah, kok kita malah melakukan kebaikan ya. Dan mereka pelajarannya yang mereka dapat dan sesudah mereka jalan pulang, tentara itu tuh pada kumpul mereka bilang gini, kalau begitu kebaikan, keindahan, kemuliaan Tuhan itu adalah tugas kita untuk menghadirkan di bumi. Betul. Oke, saya jadi ngeh tentang cerita ini. Oke Bang, luar biasa siang ini ya, obrolan yang luar biasa. Itu kayaknya kursi di situ kok goyang-goyang ya. Oh ada mezon di situ Bi, makanya goyang-goyang senada. Saya mistik lagi. Itu di situ ada goyang-goyang. Oke, Bang Ruli Simorangkir, thank you banget ya. Anda masih mengajar ya di sekolah teologi ya? Masih. Masih jarak jauh? Masih. Dan yang saya ajar tuh bidangnya adalah Yudaisme. Yang saya ajarin lagi tentang karakter. Itu passion saya. Oke. Hati-hati ya nanti ya. Kalau signalnya terganggu, mungkin ada setan di situ yang mengganggu koneksi Anda. Ini saya balik lagi mistis. Oke, sampai ketemu Bang. Thank you, God bless buat perbincangan kita ya. Terima kasih ya.
Terima kasih sudah menyimak podcast Gideon Yusdianto. Subscribe di channel Batrayuda FM.